Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ammal hasadu fa huwa mu'adatun lillahi zahiratun wa munaza'atun lahu fi mulkihi bayyinatun li'annahu subhanahu idza an'ama 'ala ba'di ibadihi bi ni'matin fala shakka annahu muridun lidzalika wa mukhtarun lahu illa mukriha lahu ta'ala. فإذا أراد العبد خلاف ما أراد مولاه فقد أساء الأدب واستوجب الغضب. ثم إن الحسد قد يكون على أمور الدنيا كالجاه والمال وهي أصغر من أن ينسد عليها، بل ينبغي لك أن ترحم من ابتلي بها وتحمد الله الذي أعطاك منها. وقد يكون على أمور الآخرة كالعلم والصلاة. وقبيح بالمريد أن يحسد من وافقه على طريقه وعاونه على أمره، بل ينبغي له أن يفرح به لأنه صار عونا له وجنسا يتقوى به والمؤمن كثير بأخيه. بل الذي ينبغي للمريد أن يحب بباطنه ويجتهد بظاهره في جمع الناس على طريق الله والاشتغال بطاعته، ولا يبالي أفضلوه أم فضلهم، فإن ذلك رزق من الله وهو سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. وفي القلب أخلاق كثير مذمومة لم يذكرها حرصا على الإيجاز، وقد نبهنا على أمهاتها وأم الجميع وأصلها ومغرشها حب الدنيا وحبها رأس كل خطيئة كما ورد. وإذا سلم القلب منه فقد صلح وصفى وتنور وطاب وتأهل لواردات الأنوار وصلح للمكاشفة بالأسرار. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih kembali dipertemukan di dalam perkumpulan yang insyaallah perkumpulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang keluar untuk mencari ilmu, kata Rasulullah SAW, maka langkah dia itu untuk menuju ke surganya Allah akan dipermudah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan, tujuan kita di sini adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka semoga dengan niat itu Allah mudahkan langkah kita untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita, bahwa di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dua penyakit hati. Dua penyakit hati. Yang pertama adalah sombong dan riya. Yang kedua adalah riya. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merasa dirinya lebih daripada orang lain dengan merendahkan orang lain. Maka ini adalah sifat dari sifatnya iblis. Jauhi hal yang begitu. Penyakit hati ini, kadang-kadang kita punya kedudukan sedikit,
kita punya kelebihan sedikit, kadang di dalam hati kita juga keluar tuh sifat sombong seperti itu. Kenapa saya nggak dihargai? Padahal saya adalah sudah keluar tuh, sudah keluar. Padahal saya adalah sudah merasa keakuan dirinya itu terusik. Maka saya kan Ibu RT, saya adalah kepala desa, saya adalah pengajar, saya adalah ustadz. Ini yang paling susah ini kan yang di depan. Kalau masalah-masalah begini, penyakit hati ini paling gampang menjangkiti orang-orang yang model-model begini deh. Karena mereka dikenal sama orang, pejabat pemerintah, RT, RW, kelurahan, itu paling gampang untuk kena penyakit sombong. Maka, tapi bukan berarti yang dengar juga nggak mungkin kena. Sama-sama kita punya kena, resikonya ada. Tapi tujuan kita belajar ini bukan kita untuk menilai orang lain, tapi ya kita nilai diri kita sendiri. Kita nilai diri kita sendiri. Kalau ada celah untuk dia masuk, perbaiki. Ini kita tahu, kita belajar supaya kita, kalau kita salah, kita tahu jalan buat balik. Kan enaknya orang belajar begitu. Kalau dia salah, dia tahu jalan buat baliknya. Tapi kalau orang nggak belajar, dia nggak tahu sampai mana dia tersesat. Terus mau baliknya terus bagaimana? Dia tahu dia tersesat aja enggak. Terus gimana cara baliknya untuk menuju kepada Allah? Nah, makanya penting untuk kita belajar. Yang kedua adalah sifat riya. Riya itu berbuat sesuatu karena makhluk. Karena makhluk. Bukan sekedar, bukan karena Allah aja, tapi karena makhluk. Jadi kita melakukan sesuatu karena makhluk itu riya, kita meninggalkan sesuatu karena makhluk itu juga riya. Dibilang, saya kalau kita meninggalkan melakukan sesuatu karena orang itu kan udah umum. Saya pengen dapat kedudukan, pengen dapat ini, pengen. Jadi dia ingin menonjolkan diri supaya dilihat sama orang, supaya dapat pujiannya orang, supaya dapat segala macam dan itu riya standar. Tapi kalau dia menghindari sesuatu karena pandangan orang juga, itu juga bagian dari dia. Ada orang ninggalin, kalau saya melakukan maksiat ini, gimana pandangan orang sama saya? Dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah, tapi karena takut sama pandangannya orang, jadi jelek namanya. Jadi segala macam. Meninggalkan sesuatu karena makhluk, itu juga bagian daripada riya. Makanya segala sesuatu tujuan daripada selain Allah itu adalah bagian daripada riya. Nah, nanti kita telaah diri kita. Kita datang ke majelis biar apa? Kita melakukan sholat kita buat apa? Kita bekerja buat apa? Kita sekolah buat apa? Kita berbakti sama orang tua kita buat apa? Segala macam amal perbuatan kita coba kita telaah lagi. Tujuannya buat apa sebetulnya? Untuk Allah kan? Atau untuk selain daripada Allah? Nah, itu yang perlu kita koreksi bersama diri kita. Memang luka itu kan kalau diobatin perih. Ya, ini kita jangan takut merasa perih. Kalau emang kita hati kita penuh luka, penuh luka lah ya. Ya kalau kena yang begini-begini kudu diobatin, ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak enak. Itu justru bagus. Karena kalau udah nggak berasa berarti udah mati gitu. Ya. Wa amal hasadu, kita lanjutkan. Sedangkan hasad, sifat hasad. Apa itu sifat hasad? Definisinya hasad ini dia tidak menerima, tidak terima kalau ada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Kenikmatan itu lebih utama dari kenikmatan yang dia punya, yang dikasih Allah ke dia, dan dia pengen kenikmatan itu dicabut dari orang itu. Tapi pengennya itu buat saya, nggak mau, jangan orang lain. Ini bagian juga dari sifat buruk hati yang lain tadi. Kalau riya kan tujuannya makhluk. Kalau sombong merasa dirinya lebih. Kalau hasad, ada orang yang lebih pintar dari dia misalnya. Ada orang lebih pintar dari dia. Ya nggak pantas, saya belajar itu lebih tekun kok. Ini Allah salah kasih. Harusnya itu kenikmatan itu. Yang lebih pintar dipandang sama orang begini begitu. Itu harusnya bukan dia, saya. Nah itu bagian daripada sifat hasad, iri hati gitu ya. Dan dikatakan bahwa mu'adatun lillahi dhahirah.
ini adalah peperangan terhadap Allah secara terang-terangan. Dia perangnya bukan sama makhluk itu lagi, bukan sama orang-orang lagi, tapi dia perangnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bisa begitu? Itu juga dikatakan wa munaza'atun lahu fi mulkihi bayyinah. Dan itu juga pemberontakan di dalam kerajaan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terang-terangan. Dia memberontak mengumandangkan perang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena harus dipahami, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu nikmat kepada hambanya, dikatakan maka tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki itu dan Dia Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hal itu. Kalau kenikmatan itu dikasih sama orang, ya berarti memang Allah menginginkan kenikmatan itu. Karena tadi dikatakan kalau di dalam bahasa, di dalam apa itu istilahnya, ada ininya orang Arab, ana urid anta turid wallahu yaf'al ma yurid. Saya punya keinginan, Anda juga pasti punya keinginan. Tapi yang berjalan itu keinginan siapa? Keinginan saya atau keinginan Anda? Belum tentu antara keinginan kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan keinginan. Boleh jadi keinginan kita sesuai sama keinginan Allah, boleh jadi keinginan Anda yang sesuai sama keinginan Allah. Bukan karena kita lebih. Kalau keinginan saya yang terjadi, kemudian saya merasa lebih dari Anda, nggak boleh begitu. Kalau keinginan Anda yang terjadi, Anda merasa lebih disayang sama Allah segala macam daripada saya, nggak bisa juga. Karena kita ini cuma sama-sama punya keinginan. Yang menjalankan keinginan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kalau sudah memberikan ketentuannya, maka memang berarti Allah menghendaki hal itu terjadi. Karena nggak ada yang bisa memaksakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada orang yang bisa memaksakan kehendak. Kita cuma bisa minta merengek sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari sisi pandang makhluk, kata Sayyidina Ali, kita minta sama Allah. Kalau apa yang kita minta dikasih sama Allah, ya kita bersyukur. Kalau apa yang kita minta nggak dikasih sama Allah, ya kita harus lebih bersyukur. Kok bisa? Iya, karena Allah sudah memperhitungkan yang terbaik buat hambanya. Allah sudah memperhitungkan yang terbaik buat hambanya. Apapun yang terjadi sama kita, nggak ada ruginya kita berdoa. Kita berdoa, Allah kasih, Allah nggak kasih, itu adalah yang terbaik yang Allah tetapkan. Itu yang terbaik yang Allah tetapkan. Maka jangan pelit-pelit waktu berdoa. Minta yang banyak, yang bagus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah kasih. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Minta kepadaku, pasti aku kabulkan. Allah mungkin nggak berdusta, nggak mungkin. Jadi kalau kita minta sama Allah, keinginan kita seolah-olah tidak terjadi, jangan punya pikiran buruk sama Allah. Allah sedang menetapkan yang terbaik sama kita. Kalau kita relakan apa yang kita minta, ya mungkin kita udah minta. Adab kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita jalankan. Tinggal di mana ketetapannya Allah, relain aja udah, mengalir. Enak hidup begitu. Nggak ada pusing minta duit 1 juta, ya Allah nggak kasih. Iya sudah. Kalau Allah nggak kasih saat itu artinya yang terbaik buat kita. Terus ntar kita bagaimana hidupnya? Udah biarin aja. Kita nggak usah terlalu pikirin banyak tentang hidup kita, karena Allah yang ngatur hidup kita. Nggak usah tentang masalah duit. Itu jantung itu bisa berdetak, Allah yang ngatur. Kita nggak pernah pusing ginjal kita bisa bekerja, kita nggak bersyukur sama Allah. Paru-paru kita bisa bekerja, kita nggak bersyukur sama Allah. Jantung kita, darah kita bisa ngalir, otak kita bisa. Kita nggak pernah ngurusi itu, kita nggak pernah minta soal itu, tapi Allah menetapkan bahwa itu tetap berjalan. Jadi sekedar duit 1 juta mah nggak ada urusan. Kalau ente mau jual ginjal ente 1 juta, mau nggak? Nggak mau kan? Mahal ginjal itu. Mau dijual berapa pun, 1 mata ya, 1 mata.
Jual sama mau enggak? Miliar. 1 miliar. Ada yang mau? Enggak ada. Kalau Allah sudah menghendaki ketetapannya terjadi, maka pasti terjadi. Mau itu dikasih sama kita, mau itu dikasih sama orang, nggak usah ngiri gitu, nggak usah dengki, nggak usah hasad, jangan punya sifat hasud. Dan orang ketika dia tidak setuju dengan ketetapannya Allah, artinya ini dia sedang memandangkan perang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kerajaannya Allah, memberontak dia terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, kalau kita nih punya perusahaan, ini anak buah kita nih, kita yang gaji, kita kasih makan, kita kasih tempat, kita hidupin dia. Terus tiba-tiba kita perintah dia untuk bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian dia membangkang sama kita. Kira-kira kita apain? Pecat. Mau dipecat sama Allah. Nah, orang yang punya sifat hasad itu kurang lebihnya itu seperti itu. Misalnya, Allah kasih dia kehidupan, Allah kasih dia rezeki, hidup di buminya Allah, bernafas dengan segala sesuatu yang Allah berikan. Ketika Allah menetapkan sesuatu, dia nggak terima, dia hasad, punya sifat hasad. Maka orang itu menginginkan sesuatu dengan berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia, orang itu sudah punya adab yang buruk kepada Allah. Dan dipastikan orang seperti itu kalau dipelihara terus dia nggak tobat akan mendapatkan kebinasaan. Ini sama seperti sifatnya orang-orang Yahudi. Mereka tahu, orang-orang Nasrani, mereka tahu tentang Nabi akhir zaman. Dibilang itu di dalam Al-Quran dibilang mereka itu mengenali tanda-tanda Nabi akhir zaman lebih daripada mereka mengenali anaknya sendiri. Anak kita kan kita tahu, ini tanggal lahirnya di mana, ini kebiasaannya bagaimana, kulitnya kayak apa, hidungnya kayak gimana, matanya kayak gimana. Kita kan tahu semua. Kita tahu. Mereka itu mengenali Nabi akhir zaman lebih daripada pengenalan mereka terhadap anak mereka sendiri. Di dalam tafsir itu dibilang 12 lembar bolak-balik ciri-ciri Nabi akhir zaman. Bagaimana mereka nggak kenal? Tapi begitu mereka tahu bahwa yang menjadi Nabi akhir zaman bukan dari golongan bangsa Yahudi, tapi dari bangsa Arab, itu mereka menolak dengan serta-merta. Padahal tandanya jelas. Mereka punya sifat hasad. Makanya ini sifat hasad ini buruk kalau bisa kalau dipelihara itu buruk. Kalau bisa dihilangkan. Dan dikatakan itu ya, Harus dihilangkan. harus dihilangkan. Dikikis sedikit-sedikit. Kalau nggak bisa 100% sedikit-sedikit. Yang penting ada usaha kita. Usaha kita yang sedikit itu, kalau kita punya dosa 100, kita punya usaha sedikit, keluar 1-2 penyakitnya, tinggal sisa 98. Misalnya. Kita dibakar 100 sampai 98, mendingan mana? Dengan 98, tapi ya kita minta supaya nggak dibakar sebetulnya. Tapi dibandingkan yang 100, dibakar 98 itu jauh lebih utama. Waktu Rasulullah SAW menerangkan tentang orang yang terakhir keluar dari neraka jahanam, itu Sayyidina Umar menangis, dia minta, ya Allah semoga saya adalah orang yang terakhir. Maksudnya minimal jadi orang yang terakhir keluar dari neraka. Jangan orang yang tetap ada di dalam neraka. Punya harapan terus. Punya harapan terus. Walaupun sedikit, tapi minimal punya harapan. Karena yang sedikit itu tetap dihargai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kata kita punya iman sebiji zarah, diselamatkan sama Rasulullah SAW. Diselamatkan, dikenal kita gara-gara amal kita yang sedikit tadi, yang kita anggap kecil. Tapi minimal itu, kita usaha, kita kikis dikit-dikit. Kita punya maksiat mata, kita kikis dikit-dikit. Kita punya maksiat hati, kita kikis sedikit-sedikit. Masih mending sedikit-sedikit daripada nggak ngapa-ngapain. Daripada nggak ngapa-ngapain mati dalam keadaan dosa 100. Mendingan 98 masih lebih. Ya.
Dikatakan tsumma innal hasada, sesungguhnya iri hati itu kadang-kadang terjadi pada masalah dunia. Ini urusannya, ini saya sama Pasis nggak ada obrolan soal apa yang mau kita bahas ini, nggak ada, sama sekali nggak ada. Tapi ini nyambung. Ya. Iri hati itu kadang-kadang terjadi pada masalah-masalah dunia, urusan kedudukan, urusan harta, dan itu kadang menggelapkan mata kita, sehingga kita main terabas saja. Wah, ini saya yang sudah usaha mati-matian untuk dapetin itu kerjaan, kenapa dikasihnya ke orang? Akhirnya dia dengan segala caranya dia berusaha untuk mengambil haknya orang lain itu, gara-gara sifat iri hati tadi itu. Padahal dunia itu dikatakan di sini wahiyya asbaru min an yuhsada 'alaiha, bahkan padahal dunia itu kecil. Orang kalau mau iri hati, ya jangan sama dunia. Ini dunia ini kecil, lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pandangannya Allah. Dunia ini kecil, tapi ya manusia banyak yang tertipu dengan yang kecil itu tadi ya. Ya ini kita ya, kita nggak bicara orang lain, kita lihat diri kita, begitu nggak dengan kita. Bahkan dikatakan seharusnya kita itu mengasihani siapapun yang diuji dengan dunia. Ada ujian sama dunia ini bukan cuma miskin doang. Saya ada kenal satu orang, kayaknya nggak terpikir, kayaknya nggak, duitnya nggak terpikir, bunhar, ya. Duitnya bukan cuma di Indonesia, sampai keluar negeri dia. Pas dibilang enak kan bro, ente enak, kaya, apa tuh kalau dibilang, emang terpikir kaya enak, emang nggak pusing ngurusin duit. Giliran ada apa namanya pemeriksaan dari siapa, pusingnya dia luar biasa. Sekian puluh banyak itu perusahaannya diperiksa saja, pusing. Ini ada satu orang yang baru diinikan sama KPK itu, diperiksa harta kekayaan, pusing kan. Mendingan kita punya duit berapa sih? Mau periksa paling nggak nyampe 5 menit selesai. Ya. Kalau di dunia aja kita nggak lama-lama, apalagi di akhirat. Ini kalau di dunia aja udah lama, apalagi di akhirat. Ya. Kesian kalau ada orang diuji sama dunia itu dan dia punya sifat iri untuk urusan dunia. Nah ini yang perlu kita bersyukur kepada Allah yang menjaga kita dari urusan dunia. Bagaimana caranya? Ya minimal kita dengerin nih perkataannya dari Habib Abdullah Haddad. Kita dengerin. Jangan iri, apalagi sama urusan dunia. Karena urusan dunia itu kecil. Kalau mau iri sama urusan-urusan yang positif, untuk urusan-urusan yang akhirat. Ini orang pintar. Saya juga pengen kayak begitu. Saya nggak pengen kenikmatan itu diambil dari dia, enggak. Saya cuma pengen, saya juga pengen kayak begini. Iri saya. Tapi ini irinya ini, kalau di bahasa Arabnya bukan hasad, namanya ghibthah. Irinya positif. Ini ada orang mulia, ilmunya bagus, amalnya, waroknya, segala macam. Saya juga pengen kayak begitu. Iri saya pengen kayak gitu. Tanpa harus diambil kenikmatan itu dari dia, dikasih ke saya. Dia begitu, saya juga pengen kayak gitu. Nah ini yang positif. Kalau bisa itu yang kita pelihara. Habib Ali Habsyi dulu itu Shalihul Maulid diceritakan sama guru saya. Jadi Habib Ali kecil itu kalau dia lihat di kampungnya ada orang soleh lewat, itu dia datangnya umi. Dia bilang umi, doain Ali supaya bisa jadi kayak gitu. Didoain sama guru. Dan kalau ada orang lain lagi lewat, orang soleh lagi lewat, atau lagi berkunjung ke kampungnya, dia bilang lagi sama ibunya, nih doain Ali biar kayak gitu. Akhirnya didoain terus sama ibu. Jadinya apa? Ya, jadinya orang yang kita kenal seperti saat ini. Habib Ali nya sudah meninggal dari kapan tahu, sudah 100 tahun lebih.
tapi karyanya masih kita nikmati, gosidahnya masih bisa kita nikmati, karya-karya beliau, pelajaran-pelajaran beliau masih bisa kita nikmati. Kalau mau punya sifat iri, ya punya sifat iri model begini terhadap sesuatu yang positif untuk urusan-urusan akhirat, bukan hasad tapi betul punya perasaan ingin mendapat kedudukan yang sama, ya. Saya kira ini masih panjang, tapi ini karena waktu juga, nanti kita insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari sifat sombong, dari sifat riya, dari sifat hasad, dan semoga Allah menggantikan itu semua dengan segala sesuatu yang positif, sehingga kita bisa berusaha untuk mengikis segala kotoran-kotoran hati yang ada di dalam diri kita, dan semoga usaha kita yang sedikit itu Allah berkahi, dan itu akan menjadi keberuntungan buat kita di hari akhir kelak. Dan semoga juga Allah membantu meringankan beban daripada saudara-saudara kita yang berada di Gaza, di Filistin, di Afghanistan, di Yaman, di mana tempat. Semoga Allah menguatkan mereka dalam berjuang untuk di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah kuatkan mereka, Allah gantikan kesulitan yang mereka hadapi sekarang dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan mereka semua kesabaran, dan semoga Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara muslim yang ada di mana tempat, khususnya di Gaza, di Filistin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iya kan. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Rabbana bi annana tarafna wa annana asrafna فانظر علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وأمن الرحمة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عنادة في الصحب والحمد لله بالبدء والتنادي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.